Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Ahmad Herun Hamrani, dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan dan menjelaskan rencana pembelajaran semester atau kita kenal dengan RPS, mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara sebagai salah satu mata kuliah yang saya ampu. Mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara atau Hukum Acara PTUN ini adalah mata kuliah yang berbobot 2 SKS yang merupakan mata kuliah wajib diberikan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada mahasiswa semester 5. Mata kuliah ini terdiri dari 3 CPMK ya. Jadi ada 3 CPMK di mana CPMK pertama mengharuskan mahasiswa mampu menjelaskan pengantar hukum acara petun. Kemudian CPMK 2, mahasiswa mampu menentukan subjek dan objek di dalam sengketa tata usaha negara. Sedangkan CPMK yang ketiga yaitu mahasiswa mampu menerapkan prosedur beracara dalam menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Hasil atau CPL dari mata kuliah Hukum Acara PTUN ini adalah untuk menganalisis bagaimana mahasiswa mampu menganalisis hukum positif dan hukum Islam pada permasalahan hukum yang ada. Dalam mata kuliah ini, bobot penilaian itu ditekankan kepada ujian tertulis, di mana CPMK pertama terdiri dari 20%, CPMK kedua 20%, dan CPMK ketiga adalah 60%. Mata kuliah Hukum Acara PTUN ini terdiri dari beberapa referensi, baik yang sifatnya digital book maupun manual book. Selain itu, terdiri juga dari beberapa peraturan-peraturan yang digunakan di dalam menganalisis atau menjadi visual analisis terhadap persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perkara-perkara sengketa tata usaha negara. Di antara buku-buku atau teks-teks yang biasa saya gunakan, di antaranya adalah buku dari SF Marbun yang berjudul Peradilan Administrasi dan Upaya Administrasi Indonesia Cip, penerbit dari FHUI Press di tahun 2011. Atau buku Bapak Zairin Harahap yang berjudul Hukum Acara PTUN yang diterbitkan oleh PT Raja Grafindo Persada di tahun 2015. Kemudian buku dari Indro Harto yang berjudul Usaha Memahami Undang-Undang tentang PTUN. Buku pertama yang diterbitkan oleh Pustaka Sinar Harapan di tahun 1996. Metode yang saya gunakan di dalam proses pembelajaran hukum acara PTUN ini adalah dengan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaktif, dan Assessment. Delivery merupakan satu proses penyampaian materi perkuliahan dengan berbasis kepada teks-teks buku, kasus-kasus yang update, peraturan-peraturan hukum, dan atau dasar bahan-bahan hukum atau bahan-bahan materi yang lain. Selain itu juga menggunakan berbagai macam jurnal ataupun dasar penelitian yang bisa dijadikan rujukan ketika menyampaikan sebuah materi di depan kelas maupun melalui media daring, Zoom meeting ataupun Google Classroom. Kemudian interaktif. Interaktif adalah bagaimana bangun dan mensinergikan proses pembelajaran menjadi interaktif dengan berbasis diskusi-diskusi terhadap fakta atau kasus yang sedang terjadi, terutama yang berkaitan dengan persoalan-persoalan sengketa TUN, persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah ataupun keputusan dan juga tindakan pemerintah. Dengan cara Studi Learning Center memberikan mahasiswa kesempatan sebesar-besarnya untuk membangun daya kritis terhadap mereka akan situasi yang berkaitan dengan tindakan atau keputusan pemerintah. Nah, yang ketiga yaitu dengan menggunakan asesmen. Asesmen adalah penilaian yang saya berikan kepada mahasiswa didasarkan kepada keaktifan mereka, kuis, dan juga UTS dan UAS yang dilakukan secara luring langsung di depan kelas. Demikian gambaran singkat mengenai RPS mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Berikut adalah salah satu video pengajaran saya di pertemuan ke-6 dalam proses perkuliahan melalui media Zoom meeting. Selamat menyaksikan. Saya rasa cukup kita mulai ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, saudara-saudara sekalian, mari kita awali kuliah kita pada siang hari ini ya dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa hari ini kita akan masuk perkuliahan mengenai PTUN. Jadi nanti hari ini kita akan bicara tentang bagaimana jalur penyelesaian sengketa TUN. Ya, jadi kalau di minggu kemarin kita sudah bicara tentang apa sih sengketa KTUN itu, sengketa TUN itu apa, ya. Termasuk kemudian kita bicarakan apa yang dimaksud dengan KTUN. Nah, yang menjadi akhir dari pertemuan kita kemarin adalah bagaimana ketika kemudian ada pihak yang merasa dirugikan dengan lahirnya KTUN tersebut. Sehingga sedikit banyak itu nanti akan berimbas, akan berujung pada bagaimana cara menyelesaikan sebuah persoalan yang berkaitan dengan KTUN. Ya, dan hari ini nanti kita akan bicara tentang dua cara penyelesaian KTUN. Walaupun sebenarnya nanti yang akan kita fokuskan adalah mengenai cara yang pertama saja, yaitu mengenai upaya administratif. Sedangkan cara yang kedua melalui gugatan petun nanti kita bicarakan di perkuliahan berikutnya. Ya, jadi kita bicarakan atau fokus kita pada siang hari ini adalah salah satu cara yang namanya upaya administratif. Oke, saya akan men-share dulu supaya saudara punya pegangan atau punya pegangan mengenai apa sih yang dimaksud dengan upaya administratif. Namun demikian, kalau memang ada di antara saudara yang mau bertanya mengenai perkuliahan kita di minggu kemarin, saya persilahkan dulu. Apakah ada? Oke, sambil jalan lah ya. Jadi kalau memang ada yang perlu saudara tanyakan, silahkan langsung raise hand saja, angkat tangan saja, kemudian langsung bertanya. Tidak perlu menunggu saya selesai bicara. Ya, oke. Slide sudah bisa terlihat? Apakah sudah bisa terlihat slide-nya? Sudah, Pak. Sudah. Nah, oke ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kita nanti akan bicara tentang salah satu metode penyelesaian sengketa TUN di PTUN, ya, yang namanya adalah upaya administratif. Sedangkan sengketa yang kedua, cara penyelesaian sengketa yang kedua melalui gugatan PTUN, nanti kita bicara di perkuliahan berikutnya. Hari ini kita fokuskan saja dulu mengenai apa sih yang dimaksud dengan upaya administratif itu. Kemudian nanti kita bicara juga jenis upaya administratif yang selama ini kita lakukan ketika kita berperkara di dalam masalah administratif. Nah, yang ketiga adalah bagaimana alur penyelesaian upaya administratif itu. Jadi kalau kita bagankan kira-kira ya, jalur penyelesaian sengketa TUN itu bisa kita lalui dengan cara dua cara, dua model. Yang pertama dengan cara yang kita kenal dengan istilah non-litigasi, itu artinya penyelesaian sengketa di luar peradilan. Ya, di luar peradilan. Yang dalam hal ini kita kenal dengan istilah upaya administratif. Cara penyelesaian yang kedua yaitu dengan cara litigasi, atau dengan cara mengajukan gugatan ke TUN yang nanti akan kita bicarakan di perkuliahan. Nah, jalur penyelesaian upaya administratif ini nanti juga ada dua. Ada yang namanya prosedur keberatan dan ada yang namanya nanti banding administratif. Jadi saya beritahu dulu bahwa antara Undang-Undang PTUN dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, ya ingat ya, yang kita bicarakan kemarin Undang-Undang Petun dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, itu sedikit banyak merubah jalur penyelesaian sengketa TUN. Kalau kemarin Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu sedikit banyak sudah merubah definisi atau memperluas definisi dari KTUN, di dalam jalur penyelesaian sengketa TUN pun itu sedikit banyak Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu membuat perbedaan. Ya, perbedaannya nanti di akhir atau di pertengahan nanti saudara sudah bisa mengira-ngira atau menerka kira-kira apa perbedaannya. Ya, jadi saya sampaikan dulu bahwa penyelesaian sengketa di dalam Undang-Undang Petun yang pertama itu dilakukan yang namanya upaya administrasi. Upaya administrasi ini ditempuh jika apa? Jika di dalam Undang-Undang Dasar peraturan dasarnya itu memang mewajibkan atau menyediakan adanya upaya administrasi. Sampai sini bisa dipahami dulu ya. Jadi Undang-Undang PTUN itu mengharuskan upaya administrasi ini dilakukan jika undang-undang atau peraturan dasar dari yang disengketakan itu memang mewajibkan atau mengharuskan dilakukannya yang namanya upaya
administrasi. Jadi kalau memang disiapkan, diadakan di dalam aturan dasarnya, maka upaya administratif ini wajib dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh sebuah keputusan. Tapi kalau undang-undang atau peraturan dasarnya itu tidak mewajibkan atau mensyaratkan adanya upaya administrasi, maka di dalam Undang-Undang Petun, upaya administrasi ini menjadi sesuatu hal yang tidak harus dilakukan. Ya, jadi artinya Anda bisa langsung ajukan gugatan ke Petun tanpa harus melalui upaya administratif. Kalau memang aturan dasarnya itu tidak menyediakan itu, tidak menyediakan adanya upaya administratif. Apa toh sebenarnya upaya administratif itu? Ya, jadi upaya administratif itu nanti kalau saudara lihat di pasal 48 itu saudara nanti bisa dapat gambarkan bahwasanya upaya administratif itu adalah satu upaya yang penyelesaiannya itu dilakukan oleh pemerintah itu sendiri, dilakukan oleh badan atau pejabat pun itu sendiri. Dan itu memang merupakan kewenangan dari badan atau pejabat pun. Jadi upaya administratif itu adalah upaya penyelesaian sengketa tun yang dilaksanakan, yang dilakukan, yang diselesaikan oleh badan atau pejabat tun itu sendiri. Itu yang namanya upaya administratif. Sampai di sini paham ya, namanya upaya administratif itu adalah apa? Penyelesaian yang dilakukan oleh badan atau pejabat tun itu sendiri, oleh instansi itu sendiri. Misalkan Mas Tubabus dipecat sebagai ASN oleh gubernur misalnya, atau oleh bupati, atau oleh kementerian apa ya. Nah, ketika Anda mempersoalkan pemecatan Anda, maka Anda bisa melakukan yang namanya upaya administrasi ini dulu. Caranya gimana? Ya saudara ajukan ke instansi yang memecat Anda. Nah, instansi inilah yang nanti akan melihat lagi apakah pemecatan Anda ini itu sudah betul-betul memang bisa dilakukan atau mau dirubah. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan upaya administrasi. Diselesaikan sendiri oleh pejabat atau badan tun yang mengeluarkan keputusan itu. Jadi itu yang dimaksud dengan upaya administrasi. Tidak dilakukan oleh instansi lain, tapi dilakukan oleh badan atau pejabat tun itu. Mas Boski misalnya kemarin dapat surat yang tidak mengenakan misalnya. Kalau itu Anda tidak terima dan Anda merasa itu melanggar hak Anda sebagai pegawai atau pejabat misalnya, maka kalau Anda mau mempersoalkan itu, mau merubah itu, mau membatalkan keputusan itu, maka Anda bisa melakukan yang namanya upaya administrasi. Mengajukan surat keputusan itu kepada instansi yang mengeluarkan keputusan itu. Itu yang namanya upaya administrasi. Ya. Jadi upaya administrasi adalah upaya yang memang apa? Upaya penyelesaiannya yang memang dilakukan oleh siapa? Oleh instansi itu sendiri. Ya. Nah, kalau untuk lebih jelas lagi apa sih yang dimaksud dengan upaya administrasi, nanti juga rujukannya selain di pasal 48 Undang-Undang Petun juga nanti bisa saudara lihat di pasal 1 angka 16 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Undang-Undang nomor 30 tahun 2014. Di situ juga semakin menjelaskan bahwa yang namanya upaya administrasi itu adalah upaya atau proses penyelesaian yang dilakukan dalam lingkungan administrasi sebagai akibat dikeluarkannya satu keputusan atau satu tindakan yang merugikan. Itu yang namanya upaya administrasi. Jadi upaya administrasi itu adalah salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh orang yang dirugikan akibat dikeluarkannya sebuah KTUN. Dirugikan itu bisa dia tidak puas, bisa dia tidak terima, ya. Dan itu dilakukan di dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri. Ya, jadi Andalah yang kemudian yang merasa dirugikan misalnya, yang mengajukan itu kepada pemerintah yang mengeluarkan keputusan itu. Itu yang dimaksud dengan upaya administrasi. Nah, di dalam Undang-Undang PTUN, upaya administrasi ini menjadi wajib dilakukan
oleh orang yang merasa dirugikan dengan PTUN kalau apa? Kalau aturan dasarnya itu memang menyediakan atau mewajibkan adanya upaya administrasi. Tapi kalau aturan dasarnya atau peraturan dasarnya tidak menyediakan upaya administrasi di dalam aturan itu, maka orang yang dirugikan itu tidak wajib melakukan upaya administrasi. Misalkan kemarin-kemarin saya kasih contoh misalnya tentang ada mahasiswa yang diberhentikan oleh rektor misalnya. Kalau di dalam aturan rektor itu ternyata menyediakan yang namanya upaya administrasi, maka mahasiswa yang dirugikan dengan keputusan rektor tadi itu harus melakukan yang namanya upaya administrasi sebelum dia mengajukan gugatan ke PT UN. Tapi kalau ternyata aturan rektor itu tidak menyediakan upaya administrasi, maka mahasiswa itu tidak mesti harus melakukan upaya administrasi, tidak wajib melakukan upaya administrasi kalau dia memang mau menggugat ke PUN, jadi langsung bisa mengajukan gugatan ke PUN. Ya, jadi dalam undang-undang PTUN, upaya administrasi ini adalah pilihan. Pilihan kalau apa? Menjadi wajib kalau undang-undang dasarnya menyediakan, mewajibkan, dan tidak menjadi wajib kalau memang aturan dasarnya itu tidak tidak menyediakan. Ya, jadi Boski dipecat misalnya sebagai mahasiswa, Anda wajib atau tidak melakukan upaya administrasi itu adalah melihat aturan dasar tentang pemberhentian Anda sebagai mahasiswa. Itu yang namanya upaya administrasi, apakah diwajibkan atau kemudian tidak diwajibkan, itu tergantung dari aturan dasar yang mengatur tentang dikeluarkannya sebuah KTUN. Itu dalam undang-undang PTUN, ya. Nanti saya akan sampaikan apa perbedaannya ketika nanti undang-undang administrasi pemerintahan sudah berlaku di tahun 2014 ini ke atas, ya. Nanti ada sedikit perbedaan. Itu yang dimaksud dengan upaya administrasi. Nah, sampai di sini dulu saudara, ada yang mau ditanyakan mengenai upaya administratif ini? Ini saya mau bertanya, Pak. Ya, Mas Nah, ini saya memastikan aja, Pak. Berarti kalau kan jenis upaya administrasi tadi yang Bapak jelaskan ada dua ya, Pak, prosedur keberatan dan banding. Nah, itu berarti kalau kita mau mengajukan banding mengajukan banding, kita harus melewati prosedur keberatan dulu ya, Pak. baik. Oke, pertanyaannya bagus. Apakah mesti harus melewati keberatan dulu kalau kita mau mengajukan banding? Ya, oke. Ada yang bertanya lagi sebelum saya jawab apa yang disampaikan Mas Zulfikar? Oke, tidak ada ya. Baik, nanti saya langsung jawab melalui slide berikutnya. Sudah kelihatan slide-nya? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Nah, begini. Seperti yang saya tadi sampaikan bahwa upaya administratif di dalam Undang-Undang PETU itu menjadi sesuatu yang sifatnya apa? Alternatif. Kenapa alternatif? Karena apa? Akan menjadi wajib kalau undang-undangnya, aturan dasarnya itu menyediakan upaya administratif. Tapi menjadi tidak wajib kalau aturan dasarnya itu tidak menyediakan upaya administratif. Di situ yang pertama prinsip yang harus saudara pegang, bahwa undang-undang tersebut itu merujuk kepada kealternatifan mengenai upaya administratif itu. Sehingga konsekuensinya apa? Ketika Mas Zulfikar nanya tadi, apakah harus upaya keberatan dulu sebelum kita banding atau bisa banding langsung gitu, kira-kira kan begitu. Nah, maka jawaban untuk itu kita harus lihat aturan dasarnya itu seperti apa. Nah, misalkan ini di slide Anda sudah saya pampangkan, misalnya mengenai undang-undang wajib pajak. Ya, undang-undang wajib pajak ini sudah menyediakan yang namanya upaya administrasi itu dua. Ya, menetapkan besarnya pajak disampaikan kepada pajak yang mengeluarkan surat ketetapan. Berarti ini apa namanya? Keberatan administratif dan disampaikan kepada majelis pertimbangan pajak. Berarti ini majelis pertimbangan pajak adalah apa? Banding administrasi. Sehingga pertanyaannya Zulfikar,
kalau kita mau banding bisa nggak? Enggak. Kita harus surat ketetapan pajak dulu ini yang mengeluarkan itu, keberatan dulu kita. Baru bisa kita melakukan banding. Tidak bisa kita langsung banding. Karena apa? Karena aturan dasarnya itu menyediakan keberatan. Oke ya Mas ya. Kemudian misalnya contoh kedua di PP 3080 ini tentang penyelesaian sengketa kepegawaian misalnya. Nah, sengketa kepegawaian PP-nya itu menyediakan upaya administratif itu dua. Yang pertama adalah keberatan, ini disampaikan kepada pejabat yang mengeluarkan keputusan, dan banding administratif kemana? Ke Badan Pertimbangan Kepegawaian. Misalnya yang mengeluarkan pejabat yang mengeluarkan keputusan itu tetap pada keputusannya, nggak bisa dirubah lagi lah, nggak bisa dinego lagi. Kalau Mas Zulfikar tidak terima, Mas Zulfikar bisa kemudian banding ke Badan Pertimbangan Kepegawaian. Itu tergantung dari aturan dasarnya. Misalkan begini kemudian, penyelesaian izin HO, ya. Aturan mengenai penyelesaian sengketa izin HO itu hanya menyediakan upaya administrasi yang bentuknya apa? Keputusan. Hanya kepada pejabat yang mengeluarkan, artinya kepada keberatan saja. Dia tidak menyediakan banding administratif. Jadi kalau Anda tidak terima dengan dinas perizinan HO ini misalnya, maka ketika sudah Anda melakukan upaya keberatan, maka bisa Anda melakukan yang namanya gugatan ke PT UN. Tidak harus banding lagi. Karena apa? Karena memang aturan dasarnya tidak menyediakan banding. Misalkan lagi mengenai sengketa perburuhan misalnya. Aturan mengenai perburuhan, aturan dasar mengenai perburuhan itu menyediakan dua bentuk upaya administrasi. Diajukan kepada yang mengeluarkan keputusan. Keberatan berarti namanya, dan diajukan ke panitia penyelesaian perselisihan perburuhan daerah atau pusat. Ini yang namanya banding administrasi. Ya. Jadi tergantung sebenarnya aturan dasarnya. Apakah aturan dasarnya itu menyediakan upaya administrasi itu dalam dua model atau hanya salah satu model. Kalau ternyata aturan dasarnya itu ya, misalkan tidak menyediakan upaya administrasi dalam bentuk banding, tapi hanya langsung keberatan, tidak menyediakan upaya administrasi dalam bentuk keberatan, tapi langsung banding, maka Anda bisa langsung banding. Ya. Jadi bisa langsung banding. Itu ada kalau tidak salah ingat dalam satu keputusan yang berkaitan dengan pemilihan umum biasanya kan ada langsung Bawaslu-nya. Nah, jadi tergantung kembali kepada langsung kepada aturan dasarnya mengatur seperti apa. Jadi memang tidak gampang sebenarnya kita beracara di PT UN itu tidak gampang. Makanya pengacara yang menguasai hukum acara petun itu jarang. Karena apa? Karena sedikit banyak salah satu sifat dari petun itu kan sangat rigid dan detail. Kita bicara tentang sengketa pemilu misalnya. Kita harus lihat sengketa pemilu itu menyediakan nggak sih upaya administratif. Kita bicara tentang sengketa perburuhan. Kita harus lihat dulu perburuhannya. Tidak hanya sekedar melihat kasusnya, materi pokoknya, tapi kita lihat apakah ada di situ prosedur yang harus dilakukan buruh sebelum mengajukan gugatan ke petun. Itu memang harus sedikit banyak membutuhkan pemikiran karena tidak hanya materi persoalan yang harus kita kuasai, tapi juga hukum acara yang sedikit banyak berbeda dengan aturan-aturan itu. Ya. Nah, yang perlu juga mungkin saya tambahkan bahwa upaya administrasi itu kan selama ini yang dikenal dengan istilah keberatan maupun banding, ya. Nomenklaturnya seperti itu bunyinya. Tapi dalam praktek tidak mesti keberatan itu namanya keberatan. Bisa juga namanya lain, ya. Dia sifatnya sama, diajukan kepada yang mengeluarkan keputusan tapi namanya lain. Jadi bukan keberatan tapi sanggahan. Misalnya di dalam Perpres 70 2012 ini misalnya ya. Itu yang bicara tentang aturan mengenai pengadaan barang dan jasa. Itu istilahnya bukan keberatan, tapi sanggahan. Dapat mengajukan sanggahan. Ini sanggahan ini artinya keberatan. Atau sanggahan banding. Nah ini maksudnya keberatan banding. Itu sama. Jadi bukan bicara tentang nomenklatur, tapi bicara tentang materi isi dari
istilah keberatan dan istilah banding. Oke ya, itu Mas Zulfikar ya mengenai upaya administrasi yang saudara. Jadi tergantung. Jadi kalau memang aturan dasarnya hanya menyediakan banding, ya Anda langsung banding. Tapi kalau aturan dasarnya menyediakan keberatan dulu baru banding, maka harus keberatan dulu baru banding. Atau kalau aturan dasarnya hanya menyediakan keberatan saja, ya berarti cukup keberatan, banding tidak ada berat. Nah, itu menurut Undang-Undang PT-UN. Nah, berdasarkan SEMA tahun 91 nomor 2, kalau sudah melakukan upaya banding, maka gugatan yang Anda ajukan itu tidak mesti ke Petun lagi, tapi bisa langsung ke PT Tun. Ya. Ini menurut Petun. Nah, saya perlu pahamkan ini dulu karena apa? Walaupun ini sedikit banyak sudah tidak jalan lagi di dalam praktek sejak lahirnya yang namanya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Nah, kita masuk ke Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Bagaimana upaya administrasi pemerintahan yang dilakukan oleh upaya administrasi yang dimaksud dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ini? Ya, itu kira-kira beberapa hal yang berkaitan dengan yang namanya proses upaya administrasi. Sampai di sini ada dari saudara yang mungkin mau bertanya dulu mengenai upaya administrasi? Silahkan ya. Jangan sampai Anda salah paham atau tidak paham di sini. Karena ke depan nanti soal-soal UAS itu juga nanti larinya mulai dari sini. Ya, termasuk tanggal-tanggal tadi. Ya, jadi apakah nanti sudah ada luar apa bukan, apakah ini termasuk gugatan prematur atau tidak, itu nanti ada di dalam, dimulai dari kita bicara upaya administrasi ini. Oke, saudara, ada yang mau ditanyakan? Oke ya, jadi itu yang dimaksud dengan upaya administrasi ya, upaya yang dilakukan penyelesaiannya oleh instansi yang mengeluarkan PT-UN yang kita kenal dengan istilah keberatan, atau oleh atasan instansi yang kita kenal dengan istilah banding administrasi. Oke, kira-kira seperti itu kesimpulan pembahasan kita pada siang hari ini. Ada yang mau bertanya dulu sampai di sini? Oke, kalau saat ini belum ada, silahkan nanti. Kalau memang ada yang mau saudara tanyakan, baru ingatnya nanti ya, silahkan nanti ditanyakan di perkuliahan minggu depan. Karena nanti saya akan di minggu depan juga saya akan review sedikit. Nanti kalau saudara teringat, bisa nanti kita bertanya jawab lagi. Ya. Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup kuliah kita pada siang hari ini. Silahkan. Nanti juga saudara, saya minta nulis di chat Zoom nama dan NIM saudara. Ya, mulai dari sekarang silahkan tulis nama dan NIM saudara di chat Zoom. Itu juga nanti saya akan save sebagai kehadiran saudara di perkuliahan hari ini. Oke, silahkan nulis nama dan chat Zoom-nya ya. Baik, kalau memang tidak ada lagi yang mau ditanyakan, mari kita akhiri perkuliahan kita pada siang hari ini dengan membaca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saudara sekalian, kurang lebihnya maaf ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, Makasih, ya, Pak. bisa langsung live ya. Pak, mohon maaf Pak, itu nanti materinya boleh di-share Pak. Ya, oke, nanti saya share ya. Makasih Pak. Ya, ya. Oke, boleh live langsung kalau sudah presensinya. Demikian video pemaparan saya mengenai RPS dari mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.